Halo Sobat Maya, apa kabar kalian semua? Semoga seperti biasa ya, selalu sehat, selalu bahagia, dan makin sukses. Nah, untuk menghemat waktu dan energi, kita langsung to the point aja ya. Jadi di video kali ini kita akan membahas tentang perusahaan batubara yang sebentar lagi akan listing di bursa kita. Siapa lagi kalau bukan PT RMK Energy dengan kode ticker RMKE. Nah, pembahasan RMKE ini lumayan seru loh Sobat Maya. Jadi jangan lupa siapkan popcorn dan juga posisi nonton yang nyaman ya. Bagi yang udah nggak sabar lagi, yuk kita langsung cus ke video pembahasannya. Jadi PT RMK Energy atau nantinya saya sebut dengan RMKE didirikan pada tahun 2009 dan bergerak di bidang pelayanan jasa logistik batubara dan juga perdagangan batubara. Lebih detail, pendapatan usaha RMKE 90%-nya itu dari pendapatan jasa logistik batubara dan sisanya baru dari trading batubara. RMKE sendiri memasok batubara dengan nilai kalori tinggi, yaitu dengan nilai rata-rata di 4.200 kilokalori per kilogram. Saat ini, RMKE memiliki pelabuhan yang menjadi satu-satunya terminal khusus batubara swasta di seluruh Indonesia yang terintegrasi dengan kereta api. Hingga saat ini, tidak banyak solusi yang dapat ditawarkan dari perusahaan swasta ataupun pemerintah terkait dengan hal ini, terutama di Sumatera Selatan. Hal ini tentunya menjadi salah satu keunggulan RMKE untuk mendongkrak kinerjanya di masa mendatang. Nah, RMKE ini kegiatan usahanya itu berpusat di Sumatera Selatan ya Sobat Maya. Oke, tadi adalah sekilas dari backgroundnya RMKE. Sekarang kita coba lihat siapa sih pemegang sahamnya. Oke, jadi pemegang sahamnya itu ada PT RMK Investama sebesar 96%, lalu Bapak Tony Saputra sebesar 2%, Bu Suryani sebesar 1,2%, lalu Bapak Vincent Saputra itu 0,4%, dan juga Bapak William Saputra sebesar 0,4%. Dengan melihat struktur pemegang saham ini, bisa langsung kita ketahui ya bahwa ini adalah perusahaan keluarga. Untuk ultimate beneficial owner ataupun pengendalinya adalah Bapak Tony Saputra. Sedangkan Bu Suryani adalah istri dari Pak Tony dan juga Pak Vincent dan Pak William adalah anak dari Pak Tony dan Bu Suryani. Untuk susunan komisaris dan direkturnya adalah sebagai berikut. Jadi ini perusahaan keluarganya yang kental banget ya Sobat Maya ya. Mulai dari pemegang saham hingga ke susunan komisaris direkturnya juga diisi oleh anggota keluarga. Oke, jadi dalam IPO ini sebanyak-banyaknya 875 juta lembar saham atau mewakili sebanyak 20% dari modal ditempatkan dan disetor penuh yang akan ditawarkan kepada masyarakat. Harga penawarannya sendiri berkisar antara 160 hingga 230, sehingga dana yang akan diraup dalam IPO ini adalah sebanyak-banyaknya sebesar 201 miliar. Nantinya dana IPO tersebut akan dipergunakan untuk tujuan sebagai berikut Sobat Maya. Jadi yang pertama adalah sejumlah 67,8 miliar itu akan digunakan untuk melunasi sebagian pembayaran kepada PT Rantai Mulia Kencana. Lalu tujuan yang kedua adalah sejumlah 50 miliar akan digunakan untuk pelunasan pokok utang kepada PT Bintang Timur Capital. Lalu kemudian sisanya akan digunakan untuk modal kerja. Nah, terkait dengan penggunaan dana IPO ini, ada beberapa hal yang menarik nih Sobat Maya. Yang pertama adalah PT Rantai Mulia Kencana, itu adalah perusahaan afiliasi dengan RMK Energy. PT Rantai Mulia Kencana sepenuhnya juga dikendalikan oleh keluarganya Pak Tony. Jadi basically ini hanya pindah duit kantong kiri kanan. Cuma bedanya sekarang duitnya itu dari duitnya investor. Lalu hal yang kedua adalah sama seperti Bino nih Sobat Maya. Sebelum listing terjadi pembagian dividen saham yang berasal dari saldo laba perusahaan. Jadi sebenarnya duitnya itu ada tapi nggak mau dipakai untuk bayar hutang. Bayar hutangnya dari mana? Dari duitnya para investor. Tetap ya yang kayak gini nih nyebelin sebenarnya. Ini sedikit OOT. Pada saat saya mencari informasi tambahan, saya menemukan fakta bahwa keluarganya Bapak Tony Saputra ini adalah keluarga yang religius dan taat akan ajaran Tuhan. Namun entah kenapa saya jadi ingat dengan beberapa konglomerat di bursanya kita yang juga dikenal seperti itu. Namun ternyata saham perusahaannya dipakai untuk ajang memupuk kekayaannya. Kita kalau pintar dan bisa ikut arus, kita tuh bisa cuan banyak dari saham perusahaan keluarga tersebut. Tapi kalau lagi apes, juga bisa loss gila-gilaan. Oke, masih ada dua hal menarik tapi akan saya jelaskan di belakang ya. Jadi tetap stay tune dan jangan skip video ini agar nggak ketinggalan informasi penting tersebut.
Nah, untuk jadwal dari IPO RMKE ini adalah sebagai berikut Sobat Maya. Jadi masa penawaran awalnya itu adalah dari tanggal 10 hingga 15 November. Lalu masa penawaran umumnya itu dari tanggal 30 November hingga 3 Desember. Lalu untuk tanggal listingnya di bursa kita adalah pada tanggal 7 Desember 2021. Jadi sebenarnya sekarang masih ada waktu nih Sobat Maya untuk mempertimbangkan apakah Sobat Maya akan membeli saham RMKE ini atau enggak. Lalu coba kita lihat siapa sih underwriter-nya dari IPO-nya RMKE ini. Ternyata yang menjadi underwriter dari IPO-nya RMKE ini adalah Indo Capital Sekuritas dengan kode broker IU. Awalnya seperti itu. Tapi informasi terakhir, underwriter untuk IPO RMKE ini bertambah hingga menjadi total 5 underwriter, yaitu KK, AO, MG, dan juga MI. Dan kesemuanya menyatakan full komitmen untuk IPO-nya RMKE ini. Dana IPO-nya cuma 200 miliar, tapi ada hingga 5 underwriter. Ada apa nih? Nah, untuk underwriter-nya kita bahas IU aja ya, karena IU adalah underwriter utama di IPO-nya RMKE ini. Untuk track record-nya IU, udah pernah saya bahas nih Sobat Maya di video pembahasan Bino. Jadi yang belum nonton bisa tonton lebih dahulu ya. Nah, Bino kan sebentar lagi akan listing ya Sobat Maya ya. Jadi sekalian kita saksikan aja kehebatan dari IU ini. Bisa nggak bawa Bino sampai arah? Kalau Bino bisa sampai arah, harusnya IPO RMKE ini akan semakin meyakinkan. Nah, di sini saya akan menjelaskan dua hal menarik yang sebelumnya udah saya singgung di bagian penggunaan dana IPO. Tujuan kedua dari IPO RMKE adalah untuk pelunasan utang kepada PT Bintang Timur Capital. Nah, apakah kalian ada yang tahu siapa sih PT Bintang Timur Capital ini? Saya yakin gak banyak Sobat Maya yang tahu. Jadi, kasih tahu nggak ya? Ya, Bintang Timur Capital adalah pemegang saham mayoritas dari Indo Capital Sekuritas. Menarik ya, ternyata ujung-ujungnya ke situ-situ juga. Nah, terkait hal ini, ada yang lebih menarik lagi nih Sobat Maya. Jadi sebenarnya hutang RMKE kepada Bintang Timur Capital itu berbentuk OWK. Per tanggal 15 September, RMKE membuat perjanjian hutang dengan PT BKT dan juga KJB. Pada perjanjian tersebut, disebutkanlah bahwa perjanjian hutang tersebut dapat dikonversi menjadi modal saham perusahaan. Lalu di tanggal 17 September ditandatanganilah kesepakatan untuk mengkonversi seluruh hutang sebesar 80 miliar menjadi 250 juta lembar saham dengan harga di 320 per lembar sahamnya. Gak sampai 1 bulan, di tanggal 8 Oktober ditandatangani surat pengakhiran kesepakatan yang telah ditandatangani sebelumnya. Lalu di tanggal yang sama, dibuatlah adendum perjanjian utang dengan perubahan beberapa ketentuan antara lain yang Sobat Maya bisa baca di sini. Jelas bahwa OWK di harga 320 tidaklah menarik, karena rentang harga IPO-nya aja antara 160 hingga 230. Namun, ini akan menjadi menarik ketika misalnya saham RMKE ini arah sampai 2 atau 3 kali, sehingga melebihi harga OWK-nya. Namun sayangnya kita nggak tahu inisiatif untuk mengubah perjanjian OWK ini datangnya dari RMKE atau dari BTK. Kalau misalnya aja inisiatifnya itu datang dari RMKE, maka jelas mereka tuh yakin banget bahwa harga sahamnya akan digoreng melebihi harga OWK di 320. Nah, hanya waktu ya yang bisa menjawab teka-teki ini. Oke, kita lanjut melihat laporan keuangannya. Dari sisi aset terjadi peningkatan dari tahun ke tahun, terutama di tahun 2019. Asetnya meningkat tajam. Total aset sejumlah 545 miliar di akhir tahun 2018 bertumbuh menjadi 915 miliar di akhir tahun 2020. Lalu dari sisi liabilitas juga terjadi peningkatan. Walaupun nggak separah Bino, tapi likuiditas dari RMKE ini agak sedikit mengkhawatirkan. Per 30 Juni 2021, karena rasionya itu di bawah 1. Dan tentunya jika tidak di-manage dengan baik, akan berdampak pada kinerja perusahaan. Tapi dengan adanya suntikan dana IPO, harusnya masalah likuiditas tersebut sudah terselesaikan. Lalu kita lanjut melihat laporan laba ruginya. Jika kita lihat dari laba usaha, cenderung belum stabil ya.
Laba di tahun 2018 sebesar 62 miliar, lalu di tahun 2019 turun sekitar 30% menjadi 41 miliar. Dan di tahun 2020 naik lumayan signifikan menjadi 72 miliar. Nah, dengan kinerja RMKE yang seperti ini, kira-kira valuasinya di harga IPO mahal nggak ya? Oke, langsung aja kita hitung PER dan PBV-nya. Wah, ternyata valuasi dari RMKE ini lumayan menarik ya Sobat Maya. Di tahun 2021, PER-nya itu hanya sebesar 12,83 kali dan PBV-nya hanya sebesar 1,5 kali. Seharusnya masih ada ruang untuk bertumbuh ya kalau misalnya kita lihat dari valuasinya ini. Coba kita bandingkan valuasinya dengan kompetitor. Di sini saya ambil dua ya Sobat Maya, yaitu PSSI dan juga BESS. Kita kalau misalnya bandingkan dengan PSSI, ya saat ini emang lebih murah dikit ya PSSI. Namun kalau misalnya kita bandingkan dengan BESS yang baru melantai tahun lalu, RMKE ini masih sangat murah. Ya sebenarnya lebih tepat BES sih yang benar-benar mahal ya. Nah dari tadi udah banyak banget yang kita bahas, sekarang tiba juga kita ke bagian kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, kinerja RMKE dari tahun 2018 hingga ke tahun 2020 cenderung belum stabil. Namun kinerjanya yang mencatatkan pertumbuhan laba di tahun 2020 patut untuk kita apresiasi. Bagi yang ingin investasi jangka panjang di RMKE ini, wajib untuk memantau aksi korporasi yang akan dilakukan ke depannya oleh perusahaan. Lalu dari sisi dividen, sepertinya jangan terlalu berharap. Hingga saat ini, RMKE belum pernah satu kali pun membagikan dividen tunai kepada para pemegang saham. Dan tentunya hal tersebut bagi keluarga Pak Tony nggak masalah, karena keluarga mereka masuk ke dalam jajaran komisaris dan direktur, sehingga tentunya menerima gaji dan juga remunerasi. Kesimpulan yang kedua, valuasi RMKE di harga IPO ini cenderung murah. Apalagi RMKE ini memiliki satu-satunya terminal khusus yang terintegrasi dengan kereta api. Hal ini tentunya menjadi strong advantage bagi RMKE untuk terus mendongkrak kinerjanya di masa mendatang. Lalu kesimpulan yang ketiga, underwriter utama dari RMKE ini yaitu IU. Secara historikal, saham-saham yang dibawa IPO oleh IU dalam 2 tahun terakhir ini belum pernah ada yang satu pun nggak arah di hari pertamanya listing. Dalam waktu dekat, Bino yang underwriternya juga IU itu akan listing nih Sobat Maya. Jadi bisa kita saksikan nih, apakah Bino berhasil ditutup di posisi arah atau enggak. Kalau misalnya berhasil, maka IPO-nya RMKE ini akan semakin menarik. Kesimpulan yang terakhir, seperti pada IPO sebelumnya, saya akan memanfaatkan momentum IPO untuk mendulang cuan. Jika udah nggak kuat naik, maka akan langsung saya jual. Worst case minus 7% dan tentunya saya udah siap untuk hal tersebut. Untuk IPO periode ini yaitu Cimori, WGSH, dan juga RMKE ini, alokasi porsi orderan saya yang terbesar adalah di WGSH, lalu RMKE, dan terakhir adalah Cimori. Lalu khusus untuk RMKE ini, entah kenapa feeling saya merasa bahwa harga sahamnya akan dikerek di masa mendatang. Tapi ingat ya, ini hanya feeling. Tetap saja untuk IPO ini saya akan memanfaatkan momentum jangka pendek aja. Kalau udah cuan, ya take profit. Nanti kalau dikasih kesempatan buyback di harga bawah, maka saya akan spekulasi untuk membeli saham RMKE ini. Tentunya dalam porsi kecil. Lebih lengkapnya tentang pemesanan saya akan saya update di tab community pada saat masa offering ya. Nah Sobat Maya, demikianlah video pembahasan IPO-nya RMKE ini. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi Sobat Maya dan dapat menjadi bahan pertimbangan nih. Apakah Sobat Maya mau membeli saham RMKE ini ataupun enggak. Bagi yang merasa terbantu, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini ya. Masih banyak banget saham IPO yang belum saya bahas, tapi tentunya setelah ini kita akan membahas terlebih dahulu untuk saham Avia Avian ya. Jadi bagi yang udah menunggu-nunggu ataupun menantikan video review Avia Avian, sabar ya, semoganya nanti video saya nggak mengecewakan. Nah Sobat Maya, demikianlah video ini. Akhir kata, jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, jangan lupa untuk selalu bahagia, dan semoga perjalanan investasi kita selalu cuan bareng-bareng ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.